Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Experiential Learning sebagai metode meningkatkan keterampilan berdiskusi pada pembelajaran hybrid siswa SMP. Untuk latar belakangnya sendiri, memiliki keterampilan berbicara yang baik merupakan salah satu keterampilan yang penting dimiliki oleh setiap siswa SMP dalam pembelajarannya di sekolah. Apalagi pada situasi sekarang ini, pemerintah menerapkan pembelajaran secara hybrid untuk proses pembelajaran siswa. Pastinya terdapat berbagai permasalahan yang dialami siswa ketika mereka tidak belajar rutin di sekolah. Khususnya guru dalam meningkatkan keterampilan siswa dalam berbicara pasti kesulitan karena tidak selalu bertemu rutin dengan siswa sehingga dari segi pengamatan dan penilaian pun akan terbatas. Nah, berdasarkan fakta lapangan, pembelajaran keterampilan berbicara khususnya diskusi siswa kelas 9F SMPN 2 Parang Kabupaten Magetan masih terdapat berbagai kendala. Menurut studi hasil pendahuluan, ditemukan permasalahan krusial dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marsekan selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 9F pada tanggal 14 Februari 2022, beliau mengatakan bahwa ada salah satu kompetensi dasar ketika beliau menyampaikan di kelas itu siswa tidak nyambung. Bukan berarti guru sulit dalam mengajar, namun siswa tersebut tidak nyambung menerima apa yang disampaikan oleh guru. Hal ini berkaitan terhadap tingkat pemahaman mereka. Nah, kompetensi dasar tersebut adalah teks diskusi. Namun di sini beliau mengatakan bahwa akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan materi kompetensi dasar tersebut agar mudah diterima oleh siswa dan mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini menurut beliau adalah pembahasan secara bersama-sama dalam menyelesaikan masalah pembelajaran sehingga memperoleh suatu hasil yang diinginkan, yaitu dapat menyimpulkan isi teks diskusi. Salah satunya guru memberikan contoh teks diskusi ketika masuk dalam pramuka. Beliau mengatakan juga bahwa diskusi ini diperlukan untuk anak yang pintar. Ketika siswa tersebut memiliki tingkat IQ yang tinggi, maka siswa tersebut akan lebih mudah menangkap permasalahan secara cepat dibandingkan dengan siswa yang memiliki tingkat IQ yang rendah. Nah, siswa di sini dikatakan cenderung terdiam saja dan angka ikut terhadap siswa yang lain. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan guru, diketahui juga bahwasannya Bapak Marsekan ini menerapkan metode diskusi dan talking stick dalam pembelajaran kompetensi dasar tersebut. Namun ternyata di dalam menggunakan metode diskusi dan talking stick, siswa masih kurang pemahamannya dalam mengembangkan keterampilannya dalam berdiskusi. Jumlah siswa yang terdapat di dalam kelas tersebut berjumlah 24 siswa dan hampir 70% siswa kurang terampil dalam berdiskusi. Nilai berdiskusi mereka masih di bawah nilai KKM, yakni masih di bawah 75. Pembelajaran yang digunakan guru adalah pembelajaran hybrid learning, di mana pembelajaran ini merupakan suatu sistem pembelajaran yang mengkolaborasikan berbagai pendekatan ke dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran tatap muka, pembelajaran berbasis komputer, dan pembelajaran berbasis online dengan media internet atau mobile learning. Ketika tatap muka berlangsung, guru menerapkan metode diskusi dan talking stick dengan cara siswa awalnya disuruh untuk mendiskusikan terlebih dahulu dengan kelompok. Setelah itu, guru menunjuk siswa dengan menggunakan tongkat kecil secara bergiliran untuk menyampaikan pendapatnya mengenai permasalahan yang sebelumnya sudah disediakan oleh guru di depan kelas menggunakan monitor. Cara mengajak siswa berdiskusi di saat online atau daring dengan cara guru mengajak membuat kelompok dengan cara membuat grup WhatsApp sesuai pembagian selanjutnya. Guru mengajak siswa berdiskusi terhadap permasalahan yang sudah diberikan guru melalui grup WhatsApp kelompok pada masing siswa. Selanjutnya, guru menunjuk acak nomor absen siswa tersebut dan siswa tersebut disuruh untuk menyampaikan pendapatnya melalui voice note grup WhatsApp. Namun, hal tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Sebagian siswa hanya diam saja dan tidak merespon apa yang sudah diperintahkan oleh guru. Hanya siswa yang aktif saja yang merespon perintah guru tersebut. Yang lain hanya diam saja. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan adanya suatu metode pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berdiskusi, sekaligus mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam pembelajaran diskusi sebelumnya. Salah satu upaya yang diteliti dan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengasah kemampuan berbicaranya, yaitu dengan cara guru beralih mencoba menggunakan metode experiential learning.
Metode experiential learning merupakan metode yang cocok digunakan dalam keterampilan berdiskusi karena metode ini menuntut siswa untuk mengolah pengalamannya sesuai imajinasi, kreativitas, dan keterampilan masing-masing siswa dengan menggali lebih lanjut pemikiran siswa tanpa ada efek yang membahayakan yang dapat dituangkan dalam kemampuan berbicara. Ciri-ciri metode ini menurut Desmond tahun 2014 yaitu siswa akan terlibat langsung dengan proses pembelajaran berdasarkan apa yang dialaminya. Gagasan yang diperoleh siswa lebih efektif untuk menerima materi pembelajaran. Selain itu, pada hakikatnya melalui sebuah proses. Dalam metode pembelajaran experiential learning, guru nantinya akan menerapkan beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh siswa agar terampil berdiskusi. Pertama, tahap pengalaman nyata atau concrete experience. Artinya setiap kelompok hanya mengerjakan tugas. Tugas yang dimaksud adalah aktivitas yang mendorong mereka melakukan sesuatu kegiatan yang sesuai dengan materi diskusi atau fenomena yang akan mereka pelajari. Yang kedua, pada tahap observasi refleksi, siswa dibagi menjadi berkelompok, kemudian mereka saling sharing, saling mendengarkan, memberikan tanggapan atas apa yang telah mereka ambil dari pengalaman nyata yang telah mereka lakukan pada tahap sebelumnya. Yang ketiga, tahap konseptualisasi, artinya siswa mampu memberikan penjelasan secara sistematis terhadap suatu fenomena dengan memikirkan atau mencermati hubungan timbal balik terhadap pengalaman atau experience yang diperoleh melalui observasi dan refleksi dibandingkan dengan teori yang dipelajari pada saat itu. Yang keempat, pada tahap implementasi, guru menguji teori yang telah dibuat tersebut berdasarkan pengalaman dengan kenyataannya yang ada. Pada tahapan ini, guru juga bisa melakukan suatu teori baru atau melakukan percobaan baru untuk membuktikan apakah teori yang lama tersebut yang telah mereka buat itu adalah benar. Pada tahapan ini, siswa dilatih untuk berpikir secara kritis. Dengan demikian, alasan peneliti memilih judul di atas karena berdasarkan hasil pendahuluan metode yang diterapkan oleh guru sebelumnya dalam kompetensi dasar teks diskusi mengalami permasalahan. Selanjutnya, guru menerapkan metode kembali dalam pembelajarannya, yaitu dengan menggunakan metode experiential learning. Dengan adanya metode experiential learning, diharapkan keterampilan berbicara siswa, khususnya berdiskusi, dapat mereka tingkatkan dengan mengikuti berbagai tahapan di atas. Sehingga muncullah suatu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana meningkatkan keterampilan berdiskusi siswa SMP melalui metode experiential learning pada tahap pengalaman nyata atau concrete experience. Yang kedua, pada tahap observasi refleksi. Yang ketiga, pada tahap konseptualisasi. Dan yang keempat, ada pada tahap implementasi. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, meningkatnya keterampilan berdiskusi siswa SMP melalui metode experiential learning pada tahap pengalaman nyata, yang kedua pada tahap observasi refleksi, yang ketiga pada tahap konseptualisasi, dan yang keempat pada tahap implementasi. Selanjutnya ada 3 manfaat yang dapat diperoleh dari siswa, peneliti, dan guru. Dari siswa sendiri, hasil penelitian ini diharapkan memberikan proses pembelajaran yang sistematis untuk meningkatkan keterampilan berdiskusi siswa SMP pada pembelajaran hybrid, dimulai dari beberapa tahap yang sudah saya jelaskan di atas. Selanjutnya, bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pandangan baru bagi guru bahwa ada banyak sekali metode yang dapat dikembangkan guru berkaitan dengan pembelajaran yang sistematis untuk meningkatkan keterampilan berdiskusi yang berpusat pada siswa SMP, yakni metode experiential learning. Lain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan dorongan bagi guru untuk kreatif dalam merencanakan dan melaksanakan metode baru dalam pembelajaran teks distribusi pada saat hybrid. Untuk peneliti sendiri, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang adanya metode baru yang dapat meningkatkan keterampilan siswa SMP dalam berdiskusi, yakni metode experiential learning. Untuk ruang lingkupnya sendiri, penelitian ini adalah peningkatan keterampilan berdiskusi melalui metode experiential learning pada siswa SMP kelas 9F SMPN 2 Parang Kabupaten Magetan. Kurikulum yang digunakan yaitu 2013 dengan tujuan pembahasan secara bersama-sama dalam menyelesaikan masalah
pembelajaran sehingga memperoleh suatu hasil yang diinginkan, yaitu dapat menyimpulkan isi teks diskusi. Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada 4 tahap kegiatan, seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Selanjutnya, asumsi dari penelitian ini, keterampilan berdiskusi dapat ditingkatkan dengan berbagai metode pembelajaran. Salah satunya dapat menggunakan metode experiential learning. Yang kedua, metode experiential learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa yang bersifat fleksibel melalui berbagai tahapan seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Yang ketiga, kurikulum K13 SMP mempelajari bahasa dan sastra Indonesia memuat pembelajaran kompetensi dasar tes diskusi. Tujuan pembelajaran kompetensi dasar tes diskusi adalah pembahasan secara bersama-sama dalam menyelesaikan masalah pembelajaran sehingga memperoleh suatu hasil yang diinginkan, yaitu dapat menyimpulkan isi teks diskusi. Yang keempat, pembelajaran berdiskusi di kelas 9F SMPN 2 Parang Kabupaten Magetan memerlukan inovasi metode dalam pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sebuah kreativitas serta keterampilan berdiskusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya, siswa kelas 9F SMPN 2 Parang Kabupaten Magetan memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti pembelajaran berdiskusi dengan metode experiential learning. Definisi operasional sendiri terdiri dari metode experiential learning meningkatkan keterampilan berdiskusi, pengalaman nyata, observasi refleksi, konseptualisasi dan implementasi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, keterampilan berdiskusi, metode experiential learning, dan pembelajaran hybrid. Metode penelitian, rancangan penelitian. Penelitian ini memakai rancangan penelitian tindakan kelas. Hal ini disebabkan oleh data yang diperoleh peneliti dari sumber yang diteliti. Data-data tersebut dikumpulkan peneliti melalui pengamatan secara langsung baik sebelum maupun selama pembelajaran tes diskusi dengan metode experiential learning berlangsung. Nah, berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan kelas atau PTK. Hal ini disebabkan oleh adanya masalah dalam pembelajaran tes diskusi di dalam kelas sehingga berdampak terhadap kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapatnya melalui berbicara. Selanjutnya ada alur PTK terdiri dari beberapa siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya ada lokasi dan sumber penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMPN 2 Parang Kabupaten Magetan, sedangkan sumber penelitiannya adalah siswa kelas 9F pada semester 2 tahun pelajaran 2022-2023. Alasan peneliti memilih lokasi dan subjek penelitian tersebut yaitu karena berangkat dari hasil studi pendahuluan, sekolah tersebut mengalami permasalahan pembelajaran di kompetensi dasar tes diskusi. Maka dari itu, untuk mengobati permasalahan tersebut dapat memberikan metode baru kepada guru dan siswa agar keterampilan berdiskusi siswa kelas 9F SMPN 2 Parang Kabupaten Magetan dapat meningkat. Pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 14 Februari 2022 sampai siklus KN. Melihat sampai siklus berhasil dilakukan dan memberikan progres serta perubahan baik terhadap keterampilan berdiskusi siswa kelas 9F SMPN 2 Parang Kabupaten Magetan. Jumlah siswa di kelas 9F adalah 24 siswa, yakni terdiri dari 10 siswa perempuan dan 14 laki-laki. Dari jumlah siswa tersebut dapat diklasifikasikan menurut tingkat kemampuan belajarnya. Siswa yang memiliki tingkat kemampuan belajar yang tergolong pandai ada 9 siswa atau 35%, ada 10 siswa yang tergolong dalam sedang, 10 siswa atau 40%, dan yang memiliki tingkat kemampuan belajar kurang yaitu 5 siswa atau 25%. Untuk prosedur penelitiannya sendiri, prosedur yang dilakukan peneliti dalam penelitian tindakan kelas mengacu pada model penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh Kemis dan Tagan. Nah, untuk penelitian tindakan kelas dirancang dan dilaksanakan untuk 2 siklus. Siklus pertama dirancang untuk dilaksanakan 2 kali atau pertemuan 2 kali 35 menit, sedangkan siklus kedua dirancang untuk dilaksanakan 2 kali
pertemuan atau 2 kali 35 menit. Nah, tahapan setiap pelaksanaan siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan reflektif. Nah, diharapkan setelah akhir siklus KN ini hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia teks diskusi dapat meningkat. Namun sebenarnya siklus PTK tidak akan pernah bisa diprediksi kapan akan berakhir. Berakhirnya siklus PTK terjadi jika adanya progres yang lebih baik, atau dapat dikatakan siklus PTK ini akan berhenti pada siklus KN atau perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya untuk jenis datanya sendiri diambil dari data kualitatif dan kuantitatif, yaitu dari bentuk kata variabel bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk ke dalam data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum objek penelitian meliputi problematika pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah tersebut, letak geografis objek, keadaan guru, keadaan siswa, keadaan sarana dan prasarana, standar penilaian, dan efektivitas pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah tersebut. Data kualitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1, 2, dan 3, dan 4. Data kualitatif pada penelitian ini didapat dari pengamatan proses aktivitas siswa pada saat melakukan setiap tahapan metode experiential learning. Selanjutnya, untuk data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Dalam hal ini, data kuantitatif yang diperlukan adalah jumlah guru, siswa yang di kelas tersebut, jumlah sarana-prasarana, nilai siswa terhadap pembelajaran tersebut. Nah, data kuantitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 4 dengan melihat dari hasil nilai awal dan akhir siswa, tes berupa praktik berdiskusi melalui metode experiential learning. Selanjutnya, untuk instrumen penelitiannya sendiri menggunakan catatan lapangan, pedoman wawancara, rubrik penilaian, dan RPP. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, analisis dokumen, dan rekaman. Selanjutnya, untuk analisis data meliputi reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, untuk pengecekan keabsahan data meliputi triangulasi data, metode peneliti, dan teori. Sekian presentasi dari proposal skripsi saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.